gelar ya. Nah mungkin bisa dijelasin dikit dong kok kenapa kok Melvin demen banget sih pengen sekolah terus gitu kayaknya. Aku nggak serajin itu sih sebetulnya ya, tapi keluargaku mengarahkan untuk aku ngambil, misal nih yang terakhir aku ngambil hukum gitu ya, S2 hukum itu ya aku turunin aja loh, karena itu juga mendukung apa yang aku kerjakan gitu. Jadi kita ini menurut pribadiku ya, sekolah ini kita nggak perlu ilmu yang terlalu yang diajarkan itu secara spesifik, kita nggak banyak kita pakai lah, tapi itu membantu membentuk mindset kita untuk kalau kita ini ada masalah, itu problem solving kita seperti apa gitu ya. Itu yang lebih kita butuhkan. Kayak kita sekolah hukum juga, kalau aku ada masalah aku mesti tetap pakai lawyer kan gitu, tapi logika hukumnya yang aku butuh. Jadi kita lagi ada negosiasi dengan orang atau baca perjanjian, itu yang kita butuh. Penelitian mata dan mungkin penelitian otak untuk melihat kontrak, membaca perjanjian dan negosiasi. Proses itu penting banget ternyata ya. Mungkin secara tidak sadar sudah diajarkan oleh sistem pendidikan yang berbeda. Nah kalau Bunda, kamu ngambil gelar apa aja di sekolah sampai? Jadi S1 di Universitas Putra ini ya kan, lalu ada S2 yang double degree itu ekonomi juga, S1 itu ekonomi yang double degree itu di Belgium itu, lalu yang terakhir S2 hukum di UPH. Oke, dan Koko selesai sekolah itu berapa tahun totalnya dari semua gelar? Kayaknya aku masuk kuliah itu tahun 2017. Oh, oke. Cukup singkat ya. Kalau dilihat gelarnya ada banyak banget tuh, Cecer. Ada 1, 2, double degree 2, 1 S1 sama S2 1. Berarti 4 ya. Oke, teman-teman tuh lihat tuh kalau misalnya kita punya pendidikan yang lebih tinggi, otomatis framework yang kita dapatkan dari universitas maupun pendidikan yang kita ambil itu pasti kepake secara sadar atau tidak sadar, pasti kepake di keseharian kita pada saat kita bekerja nanti. Benar nggak sih, Kok? Betul. Oke. Dan maybe ada pepatah ya tadi, pepatah yang sempat pernah aku dengar, kalau orang yang tidak beredukasi itu tetap bisa sukses, ya kan? Tapi kalau alangkah lebih baiknya kalau kita mengambil edukasi sedini mungkin dan selalu punya spirit of learning supaya kita lebih bisa meraih sukses yang kita inginkan. Nah, sukses yang Melvin inginkan tuh sebenarnya apa sih? Kita kepo banget nih. Kan Melvin, I think you already have it all ya. Jadi, we know you as this crazy rich Surabayan kan. But maybe underneath all that, what is success to you? Kalau untuk aku pribadi kan sukses ini beda-beda ya tiap orang ya. Kalau untuk aku sendiri yang aku pingin buktiin itu karena ada banyak tanggapan atau pandangan orang di luar yang orang si A si B ini udah punya privilege, dia ini semuanya gampang gitu ya, jadi jalannya udah mudah atau apa, padahal menurutku pribadi aku ini harus bisa buktiin ke dunia juga kalau aku ini juga bisa build something on my own kayak gitu sih. Dan mereka juga perlu tahu kalau melanjutkan bisnis itu jauh lebih susah, lebih berat dibandingkan handle sesuatu yang kita build dari awal. Itu jauh lebih mudah gitu karena kita tahu orang-orangnya, kita tahu prosesnya. Berarti sukses untuk Melvin itu perjuangan kah yang kita jadi proses yang dibalik semua hasil yang Melvin miliki itu sebenarnya ya, it's not about where you're going, it's about how you're going to get there gitu ya. Wow, that's inspiring because ya they're saying juga trust the process ya nggak? So speaking about process, before Koko menjadi Melvin Negarayan, mungkin kita bisa throwback sedikit sebelum Koko quote unquote viral atau mungkin terkenal di Surabaya. Siapa sih sosok Koko
nggak merasa terkenal ya. Itu jadi aku nggak banyak berubah sih. Aku tetap aku yang dulu. Kalau ada teman-teman di sini yang tahu aku, follow aku dari dulu, ya gini nih gitu sih. Nggak banyak yang berubah, cuman dengan sekarang semakin banyak orang yang lihat aku punya tanggung jawab moral untuk memberikan contoh yang baik gitu. Kalau aku dulu mungkin lebih sembarangan ya, ini sekarang aku harus lebih berhati-hati, jangan sampai aku memberikan contoh yang nggak oke untuk orang yang pay attention to me gitu. Karena mungkin udah banyak banget yang nganutin Ko Melvin ya. Bisa dibilang gitu. Banyak banget yang udah quote-unquote ngefans sama Ko Melvin ya. If you guys are one of them, then here you go, here's your guy. I can see why ada banyak orang yang look up to you as a person, because I guess dengan latar belakang Koko yang mungkin sudah berprivilege menurut orang-orang ya, you're quite humble and not a lot of people are like that. So yeah, that's one of the many reasons why we admire you so much, and we're so glad you want to be a part of this talk show. Honestly, kayak Itu yang thank you udah kesini. Yeah, speaking about privilege, kan we're not all born with riches or family business mungkin generasi ketiga buat bisnis apapun. Pernah nggak sih diomongin kayak enak ya kamu udah lahir kaya, enak ya kamu udah lahir punya family business, kamu tinggal terusin aja. Ya. Sering banget ya. Jadi itu omongan orang-orang yang sebenarnya menurutku dalam bahasa yang lebih vulgar itu susah gitu ya, karena seperti yang aku bilang tadi, untuk kita nerusin family business itu jauh lebih susah dibandingkan kita mengembangkan bisnis yang kita buat dari awal gitu. Kita perlu banyak adjustment. Lalu dengan adanya family business yang sudah third generation kayak gini, pressure yang ada di aku itu jauh lebih berat dibandingkan orang-orang lain. Mereka nggak pernah lihat dari sisi seperti itu. Sekarang banyak orang yang lihat nih, orang tua kamu bisa gini, kamu bisa apa? Itu kan, itu yang membuat seperti yang aku bilang tadi, menurutku sukses aku harus bisa prove to orang-orang ini kalau aku juga bisa build something gitu, bisa memiliki suara dan pengaruh mengarahkan kemana perusahaan ini selanjutnya mau move gitu. Okay, wow, that's very inspiring ya. So not only are you going to pass the baton alias menerima legacy yang sudah dibangun bertahun-tahun oleh orang tua atau bahkan your grandparents, Yes. tapi you want to create something new and you want to add some new colors to your company. Dan of course I think I understand a little bit tentang lebih gampang memulai daripada mengubah. Ya, gitu ya. Okay, so lebih gampang kita mengejar sesuatu terus pas kita dapat, yes, hooray, we celebrate. But then what? Gimana caranya kita bisa sustainkan hal yang kita ambil? Gak perlu family business, gak perlu bisnis deh. Mungkin beasiswa, hal sesimpel mungkin nilai bagus. Nah, gimana caranya kita bisa mempertahankan itu? Itu harus ada keinginan dari dalam diri sendiri, harus ada habit yang membangun keseharian kita untuk mencapai goals gitu ya. So, speaking of habits, sehari-hari Ko Melvin yang sekarang itu ngapain aja sih untuk reach that goal yang you pengen membuktikan kalau you want to create something? Di era pandemi berarti ini. Yes. Di era pandemi ini ya lebih banyak di rumah sih, lalu tetap aku perlu nih misal handle lagi bangun building gitu ya, tetap beberapa kali perlu ke site untuk ngecek, tapi aku minimalisir lah karena di keluarga aku ini kan ada orang tua juga ya, jadi aku harus mengurangi nggak berkeliaran kemana-mana gitu. Yeah, okay. Lalu tetap aku aja perlu pergi dengan banyak meeting lalu teman-teman, tapi aku tetap menjaga protokol keamanan dan kita pilih tempat itu yang private ya, gitu sih.
itu ya kita bukan berarti kalau kita work from home ini kita lepas, enggak, kita tetap kontrol, cuman lebih ke arah online ya. Jadi meeting mungkin lewat Zoom, lalu banyak telepon, pagi-pagi langsung balas email. Kalau aku sih sebenarnya lebih suka kalau ketemu langsung ya, tapi kan ini sekarang tricky ya keadaannya ya. Jadi ya kita harus adapt lah. Mungkin di pandemi ini teman-teman yang ingin bekerja atau ingin bertemu dengan teman tuh lebih susah ya daripada kita pas non pandemi. Sebelum kita pandemi kan jauh lebih gampang dan lebih fleksibel, kita mau kemana pun bisa. Tapi sekarang kita kemana harus di-scan, mana harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer, which ya in my opinion itu memang wajar banget karena memang ya it's the pandemic. Obviously we have to guard ourselves and we have to keep ourselves safe in order to protect others juga. Nah, which brings me to my next point. Have you ever thought about maybe just maybe Melvin without your supercars, without your privileges, without your riches, without your family business and your goals? Who are you? Ya aku tetap Melvin. Aku punya goal yang aku mau achieve gitu ya. Aku punya personality yang sama, aku pasti berusaha mencapai ke titik itu, titik yang sama. Privilege ini sebetulnya nggak mengubah aku ini siapa, tapi ini aku akui membantu aku untuk mencapai titik itu lebih cepat gitu sih. Tapi itu tidak mengubah Siapa dia? And who is that? Kok Melvin yang sebenarnya itu kayak gimana sih orangnya? Ya orang yang ingin bisa happy, tapi saat yang bersamaan ini bisa bermanfaat untuk orang lain juga, lalu memberikan, karena aku dikasih Tuhan kesempatan untuk cukup diperhatikan orang look up to me, ya aku punya tanggung jawab moral untuk memberikan contoh yang positif. Even without all those things, Ko Melvin will still be Ko Melvin yang humble. Amin. Ko Melvin will still also be the Ko Melvin yang suka berbagi dengan orang lain. Doesn't have to be something in material, bahkan mungkin berbagi waktu, berbagi energi, berbagi insight, dan berjejaring dan berteman dengan sekelilingnya. A kind person, I guess. Thank you. Well, actually aku juga sempat. Am I correct? Enggak juga, tapi kebetulan nyambung. Kebetulan nyambung ya. So multi potentialite bagi teman-teman yang mungkin belum pernah dengar istilah multi potentialite adalah orang yang spesialis di berbagai bidang, gitu ya Ko ya? Yes. Okay. That's one. Kenapa? Do you consider yourself as one? I don't want to over promote kayak overconfident. Tapi I think my path dengan nyobain 9 hal yang berbeda along the way tanpa dirasa membawa gue kepada jalur multi potential lain. Simpelnya gini, kalau gue ditanya sama orang kan, Rup, kerjaan lu apa sih? Pengusaha iya, content creator iya, penulis buku iya, apalagi ya gitu. Jadi kayak banyak banget ngejelasin, YouTuber juga. Jadi kalau dibuat huruf M-nya versi gue, mungkin specialize yang pertama adalah sisi pengusahanya, specialize yang kedua adalah di sisi content creator, right? Baik itu podcast, YouTube, Instagram, Clubhouse yang lagi rame sekarang. Lalu yang terakhir, M yang terakhir, specialize yang terakhir adalah as a writer, gitu, as an author / researcher, karena buat nulis buku ini kan butuh riset banyak. Nah jadi mungkin multi potentialite in that way, gitu. Okay. Tapi
I have to make it clear, ada juga multi-potentialite yang tipenya sangat random banget. Misalnya kayak Albert Einstein. Dia jago banget matematika, at the same time dia juga bagus banget main biola. Nah itu kan dua hal yang katanya bertentangan banget ya, otak kiri dan otak kanan. Nah itu menurut gue lebih multi-potentialite lagi tuh. Oke, jadi ternyata teman-teman multi-potentialite itu banyak banget macamnya, nggak cuman kayak Korubi gini, entrepreneur iya, content creator iya. Mungkin orang-orang seperti Korubi ini sebenarnya ada juga orang-orang yang lebih quote-unquote aneh lagi gitu. So you don't really have to be insecure if you're good at something that other people might not be good at. Bener nggak sih kok? And yeah, I feel like sometimes juga people like Albert Einstein itu kadang-kadang di overlook ya sama society, and kadang-kadang juga dipandang sebelah mata juga karena mungkin mereka belum mengerti sebenarnya Albert Einstein ini capable of apa. Tapi seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya zaman sekarang, mungkin kita sedang mengarah ke society 5.0. There will be new problems and there will be more complexities in our day-to-day work. Bahkan sekarang kita remote working and mau nggak mau harus virtual meeting sekarang ya, karena sekarang lagi masa pandemi. Secepat itu gitu loh zaman ini bergerak. Speed really matters. So what I'm trying to say is dari Korubi sendiri nih, apa sih tips-tips yang bisa Korubi berikan sebagai seorang maybe like multi-potentialite untuk teman-teman di luar sana yang mungkin belum pede dan mungkin belum memiliki sense of aku bisa kok ternyata sorry ada technical issue, but gimana sih kok caranya supaya kita bisa pede untuk menunjukkan sih skill-skill yang kita punya. Ini gue akan menjawab sekaligus Oni orang yang bertanya kalau terlalu cepat berubah berarti nggak konsisten. Nah karena ada hubungannya menurut gue dengan pertanyaan tadi ya, karena kan multi-potentialite nyobain begitu banyak hal. So jawabannya adalah gini teman-teman, buat Idea Briliani, cepat berubah itu pertanyaan pertama adalah standar cepatnya tuh gimana? Ya, in my case, walaupun gue mau coba 9 hal yang berbeda, tapi setiap hal yang gue coba itu gue berikan terbaiknya gue. Contohnya gini, salah satu karir pertama gue adalah sebagai sales alat berat, right? Yang gue lakukan waktu itu adalah I put my best being equipment sales to a point yang bahkan gue bisa ngendarain ekskavator, bulldozer, crane. Hasilnya adalah at the end of my journey as a sales, jualan gue udah tembus di atas $3 juta gitu, right? Dan itu bukan angka yang main-main gitu, right? Nah jadi walaupun kita mencoba, bukan berarti sekedar coba-coba. Kita mencoba tetap memberikan yang terbaik. Lalu berikutnya, ketika gue berubah menjadi I twist my next career as food photographer. Lompatnya jauh kan, dari alat berat ke food photography. I also give my best di food photography. Kalau teman-teman sekarang ke Bandung beli oleh-oleh brownies itu, atau kalau enggak pisang bolen merek-merek yang terkenal, ada 2, Kartika Sari dan Amanda, dua-duanya aku yang fotoin untuk packagingnya. Terus kalau teman-teman sekarang pergi ke grocery store gitu ya, ke Indomaret, ke Alfamart, and you go to the snack corner, cari chips yang depannya C, belakangnya O. Nah itu foto-foto yang ada di packaging itu foto gua gitu. Nah jadi nggak berarti kita itu coba-coba cuman sekedar ya udahlah yang penting hasilnya ada. Enggak, we want to be the best in that field juga gitu. Habis itu berikutnya ketika gue mencoba untuk menjadi pengusaha, itu juga beneran bikin usaha yang
bisa bring in good business, punya tim yang besar gitu ya. Dan sekarang ada 3 bisnisnya. Terus contoh lagi, ketika ngebikin konten di Instagram, di podcast, di YouTube, bukan bikin sesuatu yang main-main gitu. Dan resultnya kelihatan. Our podcast now it's in the top 30 podcast di Indonesia dan diajak sama Spotify untuk jadi podcast eksklusif Spotify. Yang diajak sama Spotify untuk jadi podcast eksklusif itu nggak nyampe 20 podcast, hitungannya belasan, kalau nggak salah 15 atau 16. Nah jadi itu juga mengartikan kita giving our best, kita nggak setengah-setengah walaupun coba-coba ya, kita mencoba tapi nggak setengah-setengah. Lalu waktu bikin YouTube gitu, gue baru mulai serius itu di bulan Agustus 2020. As of today udah tembus 100.000 subscribers. Nah itu baru bisa kejadian kalau apa? Kalau kita juga ngasih yang terbaik. Nah jadi teman-teman, sorry kalau ceritanya kesannya kayak gue lagi bragging, enggak, but just to show you that when you try something, when you experiment with it, you give your best, supaya ketika nanti misalnya nggak berhasil pun, lu bisa bilang, gue udah kasih yang terbaiknya gue. Jadi kalau nggak berhasil, it's because of whatever X factor di luar sana gitu loh. Nah, jadi that's my experiment sih menurut gue gitu. Okay, that's very insightful ya Ko. So you just explained the different roles that you have experienced before you are the Ko Ruby you are today. Benar nggak sih? Iya. It took you a long way ya. Jadi nggak bisa teman-teman kayak kalau misalnya kita overnight tiba-tiba ketemu, oh ya, my career is being a writer or being a host gitu kan nggak bisa toh. Ya kok. Jadi gini, bisa jadi Janice. Bisa jadi. So I don't want to make it as if my path is everyone's path. Gitu. Karena life is so magically random, so diverse that everyone is going to experience life in their own customized way gitu. Makanya ada orang-orang yang kayak tadi, misalnya terlahir dengan suara bagus gitu. Well, kalau dia seriusin, mungkin dari waktu dia kecil dia udah punya album. Mungkin itu jalan hidupnya Agnes Monica kan, gitu. Right? Mungkin itu jalan hidupnya, I don't know, one of the trio Quack gitu. Tapi ada juga yang kayak Rich Brian, gitu. Dari umur 0 sampai umur 18, dia nggak tahu dia mau ngapain gitu. Dia cuma bikin video-video bercandaan, masuk Vine, masuk YouTube, lucu-lucuan. Rich Brian kalau nggak salah is the guy yang bikin Harlem Shake. Ingat nggak tren Harlem Shake, right? Yes. Nah, tiba-tiba karena dia banyak nonton YouTube, dia belajar rap, belajar bahasa Inggris, bikin satu lagu nge-boom, right? Nah, jadi pathway-nya orang beda-beda. Cuman yang nggak boleh kita lewatkan adalah yang namanya proses. Gitu. Even Rich Brian pun ketika satu lagu dia sukses, belum tentu kan lagu berikutnya akan sukses. True. Ya nggak? Lihat nggak perubahannya dia dari waktu lagu dia yang pertama yang dia fully nge-rap sampai sekarang album kedua atau ketiga ya, yang dia jadi ikutan nyanyi, ya nggak? Dulu kan dia nggak pernah nyanyi tuh. Nah, karena dia juga berproses untuk ngelihat, oh talenta gua, skill gua bisa gua bawa kemana lagi nih, gitu. Terus buat teman-teman yang ngerasa lompatannya kayak aneh nih ya, sorry ini izin 2 menit lagi Janice. Iya nggak apa-apa kok, take your time. Buat teman-teman mungkin ngerasa kayak yang gua kerjakan tuh nggak ada hubungannya. Actually, there's this thing called transferable skills. Jadi contohnya gini, waktu gue jadi sales alat berat, kelihatannya kayak nggak ada hubungannya sama gue jadi pengusaha, nggak ada hubungannya gue jadi food photographer, tapi banyak skill-skill yang bisa ditransfer loh. Contohnya gini, karena gue sales, gue sering presentasi, gue sering pitching ide, gue sering menentukan pricing buat barang. Gue tahu gimana caranya untuk kasih harga yang cocok buat klien gue.
Gue tahu gimana caranya build relationship long term sama klien-klien yang beli barang harga seratusan juta sampai miliaran kan. Nah sehingga ketika gue bikin usaha sendiri, ketika gue menjadi punya agency, jadi food photographer, buat gue bikin slide, bikin presentasi, mempresentasikan ide itu sesuatu yang natural karena sudah terlatih. Nah itu namanya transferable skills teman-teman. Walaupun pindah industri, skillnya bisa dibawa. Atau contohnya gini, waktu gue foto makanan, tapi kan skill fotonya sebenarnya applicable ke bidang-bidang lain, gak harus makanan doang. Gue mau fotoin orang bisa, gue mau fotoin baju bisa sebenarnya. Nah, skill bikin konten, bikin foto itu akhirnya kebawa kemana? Kebawa gimana gue bikin YouTube, kebawa gue gimana bikin Instagram gue. Nah, itu yang kita cari teman-teman. Even though we are changing from one job or from one experiment to another, try to find skills that are transferable yang bisa lo koleksi dan lo pakai ke industri manapun. Oke, ternyata ada yang namanya transferable skills, yaitu skill-skill yang kita bawa dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami, gitu ya kok? Itu yang jenis tangkap. So you connect the dots, ya kan? Yes. You connect the dots to the point where you finally find the one thing you're good at and the one role that you are eager to become dari dulu mungkin unexpectedly. And that one role tuh ternyata butuh spesifikasi atau skills yang dulu kita pernah kerjakan sebagai orang lain, sebagai role lain. Ya, gitu ya. Iya. Kira-kira aku tangkap. Well sum up, Janice. Thank you, Ko. And which brings me to my next point. Dari pengalaman-pengalaman yang Ko Ruby pernah rasain nih, kan pernah jadi product manager, terus pernah jadi sales alat berat, terus juga sekarang jadi entrepreneur and bahkan startup founder, 2 startup founders bahkan, ya kan? 2 startups, ya kan? Have you ever considered when during your early days, did you chase after money or did you chase after something else? What did you value most back then? And has it changed? Yep. Very good question. Again, allow yourself to change because as humans,